Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Riki di kelas sore. Kali ini kita akan membahas materi tentang perbedaan antara everyday, everyday. Jadi dengan spasi dan tidak dengan spasi. Sometime. Jadi ada sometime tanpa s, without s, and sometimes adding s, and sometimes adding spasi di sana. Jadi sore ini kita akan membahas perbedaan antara everyday dan everyday dengan atau tidak dengan dan tanpa spasi, terus sometimes dan sometime. Oke, untuk yang pertama kita akan membahas tentang every spasi day, everyday. Jika kalian menemukan kalimat ini, maka kalimat ini menjelaskan sebuah keterangan waktu yang artinya setiap hari, dan biasanya every spasi day ini ditempatkan di awal ataupun di akhir kalimat. Seperti contoh, di sini ada 3 contoh. Yang pertama, I wake up at 6 o'clock every day. I wake up at 6 o'clock every day. Saya bangun jam 6 setiap hari. Oke. Jadi keterangan waktu di sini adalah ini orang bangun selalu jam 6 setiap harinya. Menjelaskan kapan dia bangun, dia selalu bangun jam 6. Maka everyday di sini adalah menjelaskan keterangan waktu. The second example, I go to school by ojek every day. Saya pergi ke sekolah naik ojek setiap hari. Yang artinya dia ke sekolah tidak pernah tidak pakai ojek. Oke, yang terakhir, every day I cook by myself. Setiap hari saya masak sendiri. Jadi artinya dia tidak pernah ke warteg, dia tidak pernah dimasakin oleh orang tuanya. Yang dimana di kalimat ini menjelaskan keterangan waktu tentang kegiatan si pelaku, tentang kegiatan si subjek itu sendiri. Lanjut. Sedang yang sekarang adalah yang kita bahas adalah everyday without spasi. Jadi everyday without spasi mempunyai meaning, arti sehari-hari, tapi dia merupakan kata sifat. Contohnya, ojek is my everyday transportation. Ojek adalah transportasi sehari-hari saya. Sorry, ini salah ketik, sehari-hari saya. Kalau yang tadi pertama kan, kalau di sini kita lihat dia setiap hari, berarti kegiatan yang berulang-ulang dan dia dalam menjelaskan keterangan waktu. Sedangkan di sini everyday di sini adalah kata sifat yang artinya sehari-hari. Ojek is my everyday transportation. Ojek adalah transportasi sehari-hari saya. Jadi everyday di sini adalah kata sifatnya si tukang ojek. Oke, lanjut. Di sini ada this dress is my everyday uniform. Baju ini adalah seragam sehari-hari saya. Yang terakhir, rice is my everyday lunch. Nasi adalah makanan sehari-hari saya, yang artinya everyday di sini adalah kata sifatnya si nasi kalau dia adalah dimakan setiap hari. Lanjut. Kalau tadi kita sudah membedakan mana yang everyday dengan spasi dan mana yang everyday without spasi, mana yang menjelaskan waktu dan mana yang merupakan dia kata sifat itu sendiri. Sedangkan di sini saya memiliki sometime without s dan tanpa spasi. Ini yang pertama. Mempunyai makna kapan-kapan untuk menyatakan kejadian yang belum pasti atau masih rencana. Jadi I'll go Bali sometime. Aku bakal ke Bali kapan-kapan, cuma ya nggak tahu waktunya, nunggu duitnya ada. Jadi belum tahu kapan itu akan terjadi. Sometime di sini mempunyai makna kapan-kapan dan dia masih belum pasti kejadiannya. Oke, sebagai contoh di sini, let's go out sometime. Nongkrong yuk kapan-kapan. Dia belum make schedule nih, baru ketemu teman lama, terus sob, let's go out sometime. Ya, ntar WA-an aja. Just send me message, send me WA. Jadi belum ada jadwalnya. Let's go out sometime. Nongkrong yuk kapan-kapan. Di sini menjelaskan makna kapan-kapan dari sometime, tapi belum pasti kapannya terjadi. Oke, yang kedua, please come home sometime. Kapan-kapan datang yuk ke rumah.
Kapan-kapan mampir yuk ke rumah, tuh bahasa kita seperti itulah. Mampir dong kapan-kapan ke rumah. Yang artinya kita ketemu teman lama, gak pernah nongol ke rumah kita, diajaklah, please come home sometime, mampir dong kapan-kapan. Tapi kapannya dia datang ke rumah, itu kan gak tahu. Masih rencana dan belum pasti kapan dia bisa main ke rumah. Maka di situ artinya adalah kapan-kapan. Dan yang terakhir, call me sometime. Telepon saya kapan-kapan. Kalau misalnya kita ketemu cewek baru, lagi nongkrong terus kita deketin, hey, this is my number. Don't forget to call me sometime. Ini nomorku, jangan lupa ya telepon aku kapan-kapan. Nah, kan nggak tahu nih cewek bakal nelpon atau enggak, dan nggak tahu nih cewek beneran nge-save nomor kita atau enggak. Jadi sometimes di situ yang belum pasti kejadiannya, belum pasti sesuatu itu, maka mempunyai makna kapan-kapan. Lanjut, di sini ada sometime dengan s. Kalau tadi kita sometime without s, sekarang sometime dengan s yang mempunyai makna kadang-kadang. Kapan-kapan, kadang-kadang. Okay, the example like sometimes I feel lonely without you. Kadang-kadang saya merasa kesepian tanpamu. Nah, kalau kita masukin kayak makna yang tadi, kapan-kapan saya merasa kesepian tanpamu, itu rancu kalimatnya, maka di situ tidak mungkin memiliki arti kapan-kapan, karena kalau kita paksa sometimes di sini mempunyai makna kapan-kapan, artinya jadi kapan-kapan saya merasa kesepian tanpamu. Jadi ntar deh kalau lagi pengen, no make sense, nggak nyambung gitu loh. Jadi sometimes dengan s mempunyai makna kadang-kadang. Kadang-kadang saya merasa kesepian tanpamu. Lanjut contoh yang berikutnya, sometimes I just want to be alone. Kadang-kadang saya hanya ingin sendiri. Sometimes I just want to be alone. Oke, jadi makna dengan s dan tidak. Kalau tidak dia memiliki makna kapan-kapan, sedangkan tanpa dengan s di sini dia memiliki makna kadang-kadang. Dan yang terakhir, di sini ada sometime, mirip dengan yang pertama tanpa s, tapi di sini ada spasi tengahnya some time yang mempunyai makna beberapa waktu. Jadi kayak kita mengartikan dia translate by translate, mengartikan some artinya beberapa, time artinya waktu. Seperti contoh, I need some time to prepare the report. Saya perlu nih, aku perlu atau gue perlu waktu untuk menyiapkan laporan ini. Saya perlu kapan-kapan untuk menyiapkan laporan ini, nggak nyambung. Saya perlu kadang-kadang untuk menyiapkan laporan ini, nggak nyambung. Jadi jika Anda menemukan some time yang di tengahnya ada spasi, jadi some dengan time, diartikan aja apa adanya. Jadi some itu beberapa, time itu waktu, yang artinya dia menjelaskan makna beberapa waktu. Saya perlu beberapa waktu untuk menyiapkan laporan ini, atau saya perlu waktu untuk menyelesaikannya. Yang terakhir, contoh terakhir ada give me some time, I will take care of it. Kasih aku beberapa waktu lah, kasih saya waktu, simpelnya. I will take care of it, saya akan menyelesaikannya. Jadi di sini kita sudah bisa membedakan mana sometime without s, sometimes dengan s, atau sometime dengan spasi. Every day dan juga every day dengan spasi. I say assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.